Halo semuanya, malam ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Sebuah kebiasaan sederhana yang selama puluhan tahun Anda yakini sebagai kunci kesehatan. Namun ternyata bisa menjadi bumerang di usia lanjut. Bayangkan, Anda terbangun di tengah malam. Seluruh tubuh terasa gatal, kulit seperti ditarik-tarik, dan Anda bertanya-tanya, apa yang salah? Bukankah saya sudah mandi setiap hari, bahkan 2 kali sehari? Saya tahu perasaan itu, karena saya sendiri pernah mengalaminya. Malam itu, di usia 68 tahun, saya, seorang dokter yang sudah berpraktik lebih dari 4 dekade, terbangun dengan rasa gatal yang luar biasa. Ya, ironis, bukan? Seorang dokter yang selalu menasihati pasiennya untuk menjaga kebersihan, justru terjebak dalam masalah yang sama. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus memegang teguh kepercayaan lama tanpa pernah mempertanyakan ulang, terutama ketika tubuh Anda sudah tidak lagi sama seperti dulu. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana dan jam berapa sekarang? Tulis di kolom komentar. Saya selalu penasaran dengan lokasi dan waktu lokal Anda. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Malam itu, saya terbangun dengan rasa gatal yang tidak tertahankan. Saya menggaruk lengan, lalu kaki, lalu punggung. Semua terasa seperti diserang ribuan semut kecil. Saya bangkit dari tempat tidur, berjalan ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap kulit saya di cermin. Kulit saya tampak kering, bersisik, bahkan ada bagian yang mulai mengelupas. Ini tidak mungkin, pikir saya. Saya mandi setiap hari, bahkan kadang 2 kali. Saya menggunakan sabun antibakteri, air hangat, dan selalu memastikan tubuh saya bersih. Tapi malam itu, saya sadar ada sesuatu yang salah. Saya teringat masa kecil saya ketika ibu saya selalu berkata, bersih itu sehat, mandi setiap hari, jangan sampai kotor. Saya tumbuh dengan keyakinan itu. Dan saya yakin Anda pun demikian. Bahkan, saya menasihati pasien-pasien saya dengan prinsip yang sama. Namun, malam itu, di usia 68 tahun, tubuh saya sendiri memberontak terhadap kebiasaan yang saya anggap suci. Saya duduk di tepi tempat tidur, merenung. Apakah mungkin selama ini saya salah? Apakah mungkin kebiasaan mandi setiap hari yang saya anggap sebagai pilar kesehatan justru menjadi penyebab utama masalah kulit saya? Saya mulai mengingat kembali pasien-pasien lansia yang datang ke klinik saya. Hampir 9 dari 10 orang mengeluhkan hal yang sama, kulit kering, gatal, bahkan luka-luka kecil akibat digaruk. Saya selalu bertanya, apakah Anda mandi setiap hari? Dan mereka selalu menjawab dengan bangga, tentu saja, dok, kadang 2 kali sehari. Saya mulai merasa seperti detektif dalam film noir, mencari petunjuk di balik kebiasaan sehari-hari yang tampak tak berbahaya. Saya membuka jurnal medis, membaca penelitian terbaru, dan berbicara dengan kolega saya. Ternyata, semakin tua usia seseorang, semakin tipis dan kering kulitnya. Produksi minyak alami menurun drastis, dan kemampuan kulit untuk mempertahankan kelembapan pun melemah. Mandi setiap hari, apalagi dengan air panas dan sabun keras, justru memperparah kerusakan ini. Saya teringat satu lelucon lama di kalangan dokter. Kulit lansia itu seperti kertas tisu. Sekali salah perlakuan, langsung robek. Terdengar lucu, tapi juga menyedihkan. Saya mulai bertanya-tanya, berapa banyak dari kita yang masih terjebak dalam mitos kebersihan ini? Berapa banyak orang tua yang menderita di malam hari hanya karena mereka terlalu rajin mandi? Malam itu,
saya memutuskan untuk bereksperimen pada diri sendiri. Saya mulai mengurangi frekuensi mandi, menggunakan air hangat suam-suam kuku, dan mengganti sabun antibakteri dengan sabun bayi yang lembut. Hasilnya, dalam 2 minggu, rasa gatal berkurang drastis. Kulit saya mulai terasa lebih lembab, tidak lagi bersisik, dan saya bisa tidur nyenyak tanpa harus menggaruk-garuk tubuh di tengah malam. Saya tahu, perubahan kecil ini terasa aneh di awal, ada rasa bersalah, seolah-olah saya sedang melanggar aturan emas kebersihan. Tapi, tubuh saya berbicara lebih jujur daripada tradisi. Saya mulai membagikan pengalaman ini kepada pasien-pasien saya, dan hasilnya luar biasa. Banyak dari mereka yang akhirnya bisa tidur nyenyak, kulit mereka membaik, dan yang terpenting, mereka merasa lebih nyaman dengan tubuh mereka sendiri. Satu hal yang saya pelajari dari malam itu adalah, kadang-kadang, kebijaksanaan usia tua datang dari keberanian untuk mempertanyakan kebiasaan lama. Tidak semua yang diajarkan orang tua kita relevan untuk tubuh kita yang menua. Dan, tahukah Anda, di Jepang ada tradisi mandi bersama di onsen. Tapi orang tua di sana justru membatasi frekuensi mandi air panas untuk menjaga kesehatan kulit. Sebuah fakta aneh yang mungkin bertentangan dengan anggapan kita selama ini. Saya ingin mengajak Anda untuk membuka pikiran, mempertanyakan kebiasaan lama, dan berani mencoba sesuatu yang baru demi kesehatan Anda sendiri. Jangan biarkan mitos lama mengendalikan hidup Anda. Siapa tahu, perubahan kecil malam ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih nyaman dan sehat. Saya masih ingat betul bagaimana kebiasaan mandi setiap hari sudah mendarah daging dalam keluarga saya. Setiap pagi, aroma sabun dan suara air mengalir menjadi latar belakang kehidupan rumah kami. Ibu saya, seorang wanita yang sangat disiplin, selalu memastikan anak-anaknya mandi sebelum berangkat sekolah, dan ayah saya pun tak pernah absen membersihkan diri sepulang kerja. Kalau tidak mandi, nanti sakit, begitu kata mereka. Dan saya, seperti kebanyakan anak-anak lain, menerima nasihat itu tanpa pernah bertanya lebih jauh. Kebiasaan ini terus saya bawa hingga dewasa. Bahkan ketika saya sudah menjadi dokter, saya percaya menjaga kebersihan adalah fondasi utama kesehatan. Saya menasihati pasien-pasien saya untuk mandi setiap hari, menggunakan sabun antibakteri, dan memastikan tubuh selalu bersih. Namun, seiring bertambahnya usia, saya mulai melihat pola yang aneh di antara pasien-pasien lansia saya. Hampir semua mengeluhkan masalah kulit yang sama, kering, gatal, bahkan luka-luka kecil yang sulit sembuh. Awalnya, saya mengira ini adalah bagian alami dari proses penuaan. Tapi semakin banyak kasus yang saya temui, semakin saya curiga ada sesuatu yang salah. Suatu hari, seorang pasien lansia datang ke klinik saya. Namanya Pak Suyatno, usianya 75 tahun. Ia duduk di depan saya, mengeluh tentang kulitnya yang terasa seperti kertas pasir. Dok, saya sudah coba segala macam salep, tapi tetap saja gatal. Saya mandi 2 kali sehari, pakai sabun wangi, tapi kok malah makin parah. Katanya dengan nada putus asa. Saya tersenyum, mencoba menenangkan beliau, lalu bertanya, Pak, kenapa harus 2 kali sehari? Ia menjawab, dari kecil sudah diajari begitu. Dok, kalau tidak mandi, rasanya kotor dan tidak enak badan. Saya mulai menyadari, kebiasaan lama ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal identitas dan harga diri. Banyak orang tua merasa mandi setiap hari adalah tanda bahwa mereka masih mampu merawat diri, masih mandiri, masih bersih di mata keluarga dan masyarakat. Namun, di balik kebanggaan itu, tersembunyi masalah yang tidak mereka sadari. Kulit mereka, yang dulu tebal dan kuat, kini menjadi tipis dan rapuh. Setiap tetes air panas dan busa sabun justru mengikis lapisan pelindung alami kulit.
membuatnya semakin rentan terhadap iritasi dan infeksi. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. "Pak, kulit kita ini seperti dompet tua. Kalau terlalu sering dicuci, bisa-bisa sobek." Ia tertawa, tapi kemudian mengangguk setuju. Memang ada perdebatan di kalangan medis tentang seberapa sering seseorang harus mandi, terutama di usia lanjut. Beberapa ahli berpendapat mandi setiap hari tetap penting untuk mencegah infeksi. Sementara yang lain menekankan pentingnya menjaga kelembapan kulit. Saya sendiri mulai condong ke pendapat kedua, terutama setelah melihat begitu banyak pasien lansia yang justru membaik setelah mengurangi frekuensi mandi. Ada satu fakta menarik yang saya temukan. Di beberapa negara Eropa, orang dewasa hanya mandi 2 atau 3 kali seminggu, dan mereka tetap sehat-sehat saja. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa mandi terlalu sering bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik di kulit, yang justru berperan melindungi kita dari penyakit. Tentu saja, ini bukan berarti kita boleh malas mandi, tapi penting untuk menyesuaikan kebiasaan dengan kondisi tubuh. Saya juga belajar dari pengalaman pribadi. Setelah mengurangi frekuensi mandi, saya merasa kulit saya lebih nyaman, tidak lagi kering atau gatal. Saya mulai merekomendasikan hal yang sama kepada pasien-pasien saya, dan hasilnya luar biasa ya. Banyak yang awalnya ragu, bahkan ada yang merasa jorok jika tidak mandi setiap hari. Tapi setelah mencoba selama beberapa minggu, mereka mengakui perubahan positif pada kulit dan kualitas tidur mereka. Salah satu momen kebijaksanaan usia tua yang saya alami adalah ketika seorang nenek berusia 80 tahun berkata kepada saya, "Dok, ternyata kadang-kadang yang terbaik itu bukan yang paling sering, tapi yang paling pas." Kalimat sederhana itu mengingatkan saya bahwa hidup tidak selalu tentang melakukan lebih banyak, tapi tentang melakukan yang tepat. Tentu saja, ada sisi aneh dari perubahan ini. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang kakek yang setelah mengurangi mandi, justru merasa lebih percaya diri karena tidak lagi harus berurusan dengan kulit yang perih dan gatal. Ia bahkan bercanda, "Sekarang saya bisa tidur tanpa harus menggaruk-garuk seperti kucing." Lelucon kecil seperti ini membuat suasana klinik menjadi lebih hangat. Dan saya pun semakin yakin bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Namun, saya juga tidak menutup mata terhadap perdebatan akademis yang masih berlangsung. Ada dokter yang tetap bersikeras bahwa mandi setiap hari adalah keharusan, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Mereka khawatir, jika orang tua mengurangi frekuensi mandi, risiko infeksi kulit akan meningkat. Saya menghargai pendapat itu, tapi berdasarkan pengalaman saya, risiko terbesar justru datang dari kulit yang terlalu kering dan rusak, bukan dari kurang bersih. Saya ingin mengajak Anda untuk berpikir ulang tentang kebiasaan lama yang selama ini Anda anggap benar. Tidak ada salahnya mencoba sesuatu yang berbeda, apalagi jika itu bisa membuat hidup Anda lebih nyaman. Ingat, tubuh kita berubah seiring waktu, dan kebiasaan pun harus ikut menyesuaikanlah. Jangan biarkan rasa takut tidak bersih menghalangi Anda untuk merawat diri dengan cara yang lebih bijak. Setelah saya mulai mengamati lebih dalam, saya menyadari bahwa perubahan kulit pada usia lanjut bukan sekadar masalah estetika. Kulit yang kering, bersisik, dan mudah luka adalah tanda bahwa tubuh kita sedang beradaptasi dengan usia. Saya sering bercermin, memperhatikan garis-garis halus yang semakin jelas, dan merasakan tekstur kulit yang tak lagi kenyal seperti dulu. Namun, di balik perubahan itu, ada pelajaran besar yang saya dapatkan dari para pasien saya. Pelajaran tentang menerima perubahan dan menyesuaikan diri. Salah satu kisah yang paling membekas di ingatan saya adalah tentang Bu Siti, seorang nenek berusia 77 tahun yang selalu datang ke klinik dengan senyum lebar, meski kulitnya penuh bekas garukan. "Dok, saya sudah pakai semua krim yang diresepkan, tapi tetap saja gatal.
kadang sampai tidak bisa tidur. Keluhnya suatu hari, saya memeriksa kulitnya, dan benar saja tampak kering, tipis, dan ada beberapa luka kecil yang mulai menghitam. Saya bertanya, "Bu, berapa kali ibu mandi dalam sehari?" Ia menjawab, "2 kali, kadang 3 kalau cuaca panas. Saya tidak tahan kalau merasa lengket." Saya menghela napas, lalu mulai menjelaskan bahwa kulit lansia tidak lagi mampu mempertahankan kelembapan seperti saat muda. Setiap kali mandi, apalagi dengan air panas dan sabun keras, lapisan pelindung kulit akan terkikis. Ibu tahu tidak, kulit kita itu seperti tembok rumah. Kalau terus-menerus digosok dan disiram air panas, lama-lama temboknya rapuh dan mudah retak, kata saya, mencoba membuat analogi yang mudah dipahami. Bu Siti tertawa kecil, lalu berkata, "Jadi, saya harus jadi tembok tua yang dirawat baik-baik." "Ya, Dok." Saya menyarankan Bu Siti untuk mengurangi frekuensi mandi menjadi 2 hari sekali, menggunakan air hangat suam-suam kuku, dan mengganti sabun dengan pembersih yang lebih lembut. Saya juga menekankan pentingnya memakai pelembab segera setelah mandi, sebelum kulit benar-benar kering. Awalnya, Bu Siti ragu. Ia khawatir akan dianggap malas atau jorok oleh keluarganya. Namun, setelah 2 minggu mencoba, ia kembali ke klinik dengan wajah berseri. "Dok, saya bisa tidur nyenyak sekarang. Kulit saya tidak lagi terasa seperti amplas," katanya dengan semangat. Pengalaman Bu Siti bukanlah satu-satunya. Banyak pasien lansia yang akhirnya merasakan manfaat besar setelah menyesuaikan kebiasaan mandi mereka. Saya pun semakin yakin bahwa perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup. Namun, di sisi lain, saya juga sering menghadapi perdebatan dengan keluarga pasien. Ada anak-anak yang khawatir orang tuanya akan bau atau terkena penyakit kulit jika tidak mandi setiap hari. Saya harus menjelaskan dengan sabar bahwa bau badan lebih banyak dipengaruhi oleh bakteri dan keringat berlebih, bukan frekuensi mandi. Selama menjaga kebersihan area lipatan tubuh dan mengganti pakaian bersih, risiko bau badan bisa diminimalkan. Ada satu fakta aneh yang saya temukan dalam literatur medis. Ternyata, kulit manusia memiliki mikrobioma alami yang berfungsi melindungi dari infeksi. Mandi terlalu sering justru bisa mengganggu keseimbangan mikrobioma ini, membuat kulit lebih rentan terhadap bakteri jahat. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. "Bu, kulit kita ini punya pasukan tentara kecil yang siap melawan kuman. Jangan sampai pasukan itu kabur gara-gara kita terlalu sering mandi." Ia tertawa geli, lalu berkata, "Berarti saya harus jadi jenderal yang bijak, ya, Dok?" Kebijaksanaan usia tua memang sering datang dari pengalaman dan keberanian untuk mencoba hal baru. Saya belajar banyak dari para pasien saya, terutama tentang pentingnya mendengarkan tubuh sendiri. Tidak semua nasihat lama relevan untuk kondisi tubuh yang sudah berubah. Kadang, kita perlu berani melawan arus, meski hanya untuk hal sederhana seperti mengurangi frekuensi mandi. Tentu saja, perdebatan akademis tentang frekuensi mandi masih terus berlangsung. Ada dokter yang berpendapat bahwa mandi setiap hari tetap penting untuk mencegah infeksi, terutama di negara tropis. Namun, saya lebih percaya pada pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi individu. Setiap orang punya kebutuhan berbeda dan tidak ada satu aturan yang berlaku untuk semua. Yang terpenting adalah mendengarkan sinyal tubuh dan tidak memaksakan kebiasaan lama hanya karena takut dianggap tidak bersih. Saya juga menemukan sisi aneh dari perubahan ini. Ada pasien yang setelah mengurangi mandi justru merasa lebih segar dan percaya diri. Mereka tidak lagi sibuk menggaruk-garuk tubuh di malam hari dan bisa tidur lebih nyenyak. Salah satu pasien bahkan berkata, "Dok, saya sekarang bisa tidur seperti bayi tanpa harus bangun tengah malam karena gatal."
Lelucon-lelucon kecil seperti ini membuat suasana klinik menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Saya ingin mengajak Anda untuk berani mencoba perubahan kecil dalam rutinitas mandi. Jangan takut dianggap berbeda, karena yang terpenting adalah kesehatan dan kenyamanan Anda sendiri. Ingat, tubuh kita adalah rumah yang harus dirawat dengan bijak, bukan dengan kebiasaan lama yang sudah tidak lagi sesuai. Saya tidak akan pernah lupa satu sore di ruang praktik, ketika seorang pasien datang dengan lengan dibalut perban dan wajah masih pucat. Namanya Pak Darsono, usia 73 tahun, pensiunan guru yang selalu rapi dan penuh semangat. Namun hari itu, ia tampak lemas dan sedikit gemetar. "Dok, saya jatuh di kamar mandi," katanya pelan. "Tiba-tiba saja kepala saya pusing, kaki lemas, dan tahu-tahu saya sudah tergeletak di lantai." Untungnya, ia tidak mengalami patah tulang, hanya memar dan luka ringan. Tapi pengalaman itu membuatnya trauma nih, Pak. Bahkan sempat takut untuk mandi sendiri lagi. Kisah Pak Darsono bukanlah kasus langka. Dalam beberapa tahun terakhir, saya semakin sering mendengar cerita serupa dari pasien lansia. Jatuh di kamar mandi menjadi momok menakutkan, terutama bagi mereka yang tinggal sendiri atau tidak selalu didampingi keluarga. Saya pun mulai menelusuri lebih dalam, apa sebenarnya yang menyebabkan risiko jatuh ini meningkat seiring bertambahnya usia. Ternyata, jawabannya tidak sesederhana lantai licin atau kurangnya pegangan di kamar mandi. Ada faktor lain yang lebih tersembunyi, yaitu perubahan tekanan darah yang terjadi saat mandi, terutama dengan air panas. Di usia muda, tubuh kita mampu menyesuaikan tekanan darah dengan cepat saat terjadi perubahan suhu atau posisi tubuh. Namun, pada usia lanjut, kemampuan ini menurun drastis. Ketika mandi dengan air panas, pembuluh darah melebar, tekanan darah turun, dan otak bisa kekurangan pasokan darah sejenak. Hasilnya, kepala terasa ringan, pandangan berkunang-kunang, dan risiko jatuh pun meningkat. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. "Pak, tubuh kita ini seperti mobil tua. Kalau dipaksa ngebut di tanjakan, bisa-bisa mesinnya ngadat." Ia tertawa, lalu berkata, "Berarti saya harus lebih hati-hati." "Ya, dok?" Saya mengangguk, menekankan pentingnya menyesuaikan kebiasaan mandi dengan kondisi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Di beberapa negara maju, kamar mandi lansia dilengkapi dengan alarm khusus yang bisa ditekan jika terjadi kecelakaan. Bahkan, ada kursi mandi khusus yang dirancang agar lansia bisa duduk dengan aman saat membersihkan diri. Di Indonesia, fasilitas seperti ini masih jarang, padahal risiko jatuh di kamar mandi sangat nyata dan bisa berakibat fatal. Saya juga sering mendengar perdebatan akademis tentang waktu mandi yang paling aman bagi lansia. Ada yang berpendapat pagi hari lebih baik karena tubuh masih segar, sementara yang lain menyarankan siang atau sore hari ketika tekanan darah lebih stabil. Saya sendiri lebih menyarankan mandi di antara pukul 10 pagi hingga 4 sore, saat tubuh sudah cukup terhidrasi dan tekanan darah cenderung stabil. Hindari mandi terlalu pagi atau terlalu malam, apalagi jika perut kosong atau setelah makan besar. Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman pahit. Pak Darsono, misalnya, kini selalu memastikan ada orang di rumah saat ia mandi. Ia juga memasang pegangan di kamar mandi dan menggunakan alas anti-slip. "Lebih baik repot sedikit daripada jatuh lagi," katanya. Saya setuju, karena satu kali jatuh bisa mengubah hidup seseorang selamanya, terutama di usia lanjut. Saya juga mengingatkan pasien-pasien saya untuk tidak terburu-buru saat mandi. Luangkan waktu untuk duduk sejenak sebelum berdiri dari kursi mandi atau bak mandi. Jika merasa pusing, segera duduk dan minta bantuan. Jangan pernah memaksakan diri, apalagi jika tubuh sedang lelah atau kurang fit. Saya pernah mendengar cerita lucu dari seorang pasien. "Dok, sekarang saya mandi seperti kura-kura, pelan-pelan.
tapi pasti sampai tujuan. Lelucon seperti ini membuat suasana menjadi lebih ringan, meski di baliknya tersimpan pesan penting tentang kehati-hatian. Ada juga sisi aneh dari perubahan ini. Beberapa pasien justru merasa lebih tenang dan rileks setelah mengurangi frekuensi mandi. Mereka tidak lagi merasa terburu-buru atau tertekan untuk selalu bersih setiap hari. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada keselamatan dan kenyamanan. Saya pikir ini adalah bentuk adaptasi yang sangat bijak. Perdebatan akademis tentang mandi dan risiko jatuh memang masih berlangsung. Ada dokter yang berpendapat bahwa mandi setiap hari tetap penting untuk menjaga kebersihan, sementara yang lain menekankan pentingnya menyesuaikan kebiasaan dengan kondisi fisik. Saya sendiri percaya keselamatan harus menjadi prioritas utama, terutama bagi lansia yang rentan terhadap kecelakaan. Saya ingin mengajak Anda untuk lebih waspada terhadap risiko jatuh di kamar mandi. Jangan anggap remeh perubahan kecil pada tubuh Anda. Pasang pegangan di kamar mandi, gunakan alas anti-slip, dan pastikan ada orang yang bisa membantu jika terjadi sesuatu. Ingat, satu kali jatuh bisa mengubah segalanya. Lebih baik mencegah daripada menyesal di kemudian hari. Dan jika Anda merasa ragu atau takut untuk mandi sendiri, jangan malu untuk meminta bantuan. Tidak ada yang salah dengan mengutamakan keselamatan. Tubuh kita adalah aset berharga yang harus dijaga, bukan hanya dengan kebersihan, tapi juga dengan kehati-hatian. Setelah memahami risiko jatuh di kamar mandi, saya mulai memperhatikan satu hal lagi yang sering diabaikan. Waktu mandi. Banyak orang tua yang terbiasa mandi setelah makan besar, atau justru saat perut benar-benar kosong. Saya sendiri dulu sering mandi pagi-pagi sekali, bahkan sebelum sarapan, karena merasa lebih segar dan siap menghadapi hari. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh saya mulai memberi sinyal bahwa kebiasaan ini tidak lagi cocok. Saya masih ingat satu pagi, ketika saya bangun lebih awal dari biasanya, udara masih dingin, perut kosong, dan saya langsung menuju kamar mandi. Begitu air hangat menyentuh kulit, saya merasa sedikit pusing, tapi saya abaikan. Beberapa menit kemudian, kepala saya terasa ringan, pandangan mulai berputar, dan saya harus berpegangan pada wastafel agar tidak jatuh. Untung saja saya cepat duduk, kalau tidak, mungkin saya sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Saat itu, saya sadar, tubuh saya tidak lagi sekuat dulu. Kejadian serupa juga dialami oleh banyak pasien saya. Ada yang pingsan di kamar mandi setelah makan besar. Ada pula yang merasa lemas saat mandi pagi sebelum sarapan. Saya mulai mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh saat kita mandi pada waktu-waktu tertentu. Ternyata, jawabannya cukup mengejutkan. Ketika kita makan, tubuh mengalirkan lebih banyak darah ke saluran pencernaan untuk membantu proses pencernaan. Jika kita mandi dengan air panas segera setelah makan, darah yang seharusnya mengalir ke perut justru dialihkan ke kulit untuk menyesuaikan suhu tubuh. Akibatnya, organ vital seperti otak dan jantung bisa kekurangan pasokan darah sesaat, menyebabkan pusing, lemas, bahkan pingsan. Sebaliknya, jika mandi saat perut kosong, tubuh kekurangan energi untuk menyesuaikan suhu dan tekanan darah, sehingga risiko pingsan juga meningkat. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien, "Bu, tubuh kita ini seperti bank. Kalau saldo darahnya habis di satu tempat, yang lain bisa kekurangan." Ia tertawa, lalu berkata, "Berarti saya harus pintar-pintar atur waktu." "Ya, dok?" Saya mengangguk, menekankan pentingnya menyesuaikan waktu mandi dengan kondisi tubuh. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Di beberapa negara, orang tua justru dianjurkan untuk mandi di antara waktu makan, bukan setelah makan besar atau saat perut kosong. Mereka percaya tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri setelah makan atau sebelum beraktivitas. Saya pikir
Ini adalah kebiasaan yang patut dicoba, terutama bagi lansia yang sering mengalami pusing atau lemas saat mandi. Perdebatan akademis tentang waktu mandi memang masih berlangsung. Ada dokter yang berpendapat bahwa mandi pagi sebelum sarapan bisa membantu membangunkan tubuh. Sementara yang lain menyarankan mandi setelah sarapan agar tubuh sudah cukup energi. Saya sendiri lebih memilih pendekatan yang fleksibel. Mandi saat tubuh merasa siap, tidak terburu-buru, dan selalu pastikan sudah makan ringan atau minum air putih sebelum mandi. Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman sehari-hari. Saya belajar untuk lebih mendengarkan tubuh sendiri, tidak lagi memaksakan kebiasaan lama hanya karena sudah terbiasa. Jika merasa lemas atau pusing, saya menunda mandi sampai tubuh benar-benar siap. Saya juga menyarankan hal yang sama kepada pasien-pasien saya, dan banyak yang akhirnya merasa lebih nyaman dan aman. Ada sisi aneh dari perubahan ini. Beberapa pasien justru merasa lebih segar dan bertenaga setelah mengatur waktu mandi dengan lebih bijak. Mereka tidak lagi merasa pusing atau lemas, dan bisa menikmati waktu mandi sebagai momen relaksasi, bukan sekadar rutinitas. Salah satu pasien bahkan berkata, "Dok, sekarang saya mandi seperti orang Jepang, santai, tidak terburu-buru, dan selalu setelah minum teh." Lelucon-lelucon kecil seperti ini membuat suasana klinik menjadi lebih hangat dan penuh tawa. Saya ingin mengajak Anda untuk lebih bijak dalam memilih waktu mandi. Jangan terburu-buru mandi setelah makan besar, dan hindari mandi saat perut benar-benar kosong. Beri tubuh waktu untuk menyesuaikan diri, dan selalu dengarkan sinyal yang diberikan tubuh. Jika merasa pusing, lemas, atau tidak nyaman, segera duduk dan minta bantuan. Jangan pernah memaksakan diri hanya demi menjaga kebiasaan lama. Perdebatan akademis tentang waktu mandi memang tidak akan pernah selesai, karena setiap orang punya kebutuhan dan kondisi tubuh yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Jangan ragu untuk mencoba perubahan kecil dalam rutinitas mandi Anda. Siapa tahu perubahan itu bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Dan jika Anda merasa ragu atau butuh saran, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Mereka akan membantu Anda menemukan waktu mandi yang paling aman dan nyaman sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Ingat, tubuh kita adalah aset berharga yang harus dijaga dengan bijak. Bukan hanya dengan kebersihan, Bapak, tapi juga dengan perhatian dan kehati-hatian. Setelah membahas waktu mandi, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu kebiasaan lain yang sering dianggap sepele. Mandi saat tubuh sedang sakit atau kelelahan. Saya tahu, banyak dari kita yang percaya bahwa mandi bisa menyegarkan tubuh, mengusir lelah, bahkan mempercepat pemulihan saat demam atau flu. Saya pun dulu begitu. Setiap kali merasa tidak enak badan, saya langsung menuju kamar mandi, berharap air hangat bisa mencuci rasa sakit dan membuat saya kembali bugar. Namun, pengalaman dan pengamatan selama bertahun-tahun mengajarkan saya bahwa kebiasaan ini tidak selalu aman, terutama di usia lanjut. Saya teringat satu kisah yang cukup menggelitik, sekaligus mengharukan. Suatu hari, seorang nenek bernama Bu Marni datang ke klinik dengan wajah lesu dan suara serak. "Dok, saya kemarin demam, jadi saya mandi air panas supaya cepat sembuh. Malah tambah lemas, badan gemetar, dan akhirnya harus dipapah anak saya ke kamar tidur." Ceritanya, saya tersenyum, lalu bertanya, "Bu, kenapa harus mandi saat demam?" Ia menjawab polos, "Dari kecil diajari begitu, Dok," katanya. "Kalau berkeringat habis mandi, penyakitnya keluar semua." Saya tidak bisa menyalahkan Bu Marni. Banyak orang tua di Indonesia tumbuh dengan kepercayaan bahwa mandi saat sakit bisa mempercepat penyembuhan. Namun, secara medis,
Mandi saat tubuh sedang demam atau sangat lelah justru bisa memperburuk kondisi. Saat demam, tubuh sedang berjuang melawan infeksi. Mandi air panas bisa membuat suhu tubuh naik lebih tinggi, memperberat kerja jantung, dan menyebabkan dehidrasi. Jika tubuh sudah lemah karena kelelahan, mandi, terutama dengan air panas, bisa membuat tekanan darah turun drastis, menyebabkan pusing, bahkan pingsan. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Bu, tubuh kita ini seperti HP jadul. Kalau baterainya tinggal 1 bar, jangan dipaksa update aplikasi. Ia tertawa, lalu berkata, berarti saya harus istirahat dulu. Ya, dok? Saya mengangguk, menekankan pentingnya mendengarkan sinyal tubuh. Jika merasa lelah, pusing, atau demam, sebaiknya tunda mandi sampai tubuh benar-benar siap. Ada satu fakta aneh yang saya temukan di beberapa negara. Orang tua justru dianjurkan untuk mandi hanya dengan lap basah saat sakit, bukan mandi penuh. Mereka percaya membersihkan tubuh secara perlahan dan tidak terlalu lama bisa membantu menjaga kebersihan tanpa membebani tubuh. Saya pikir ini adalah kebiasaan yang patut dicoba, terutama bagi lansia yang sering merasa lemas saat sakit. Perdebatan akademis tentang mandi saat sakit memang masih berlangsung. Ada dokter yang berpendapat bahwa mandi bisa membantu menurunkan demam, sementara yang lain menekankan risiko dehidrasi dan penurunan tekanan darah. Saya sendiri lebih memilih pendekatan yang hati-hati. Jika tubuh sedang tidak fit, cukup bersihkan area penting seperti wajah, ketiak, dan lipatan tubuh dengan lap basah. Tunda mandi penuh sampai tubuh benar-benar pulih. Kebijaksanaan usia tua sering kali datang dari pengalaman pahit. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pasien. Dok, dulu saya nekat mandi saat flu berat. Malah masuk rumah sakit karena pingsan di kamar mandi. Lelucon-lelucon seperti ini sering terdengar di ruang tunggu klinik. Tapi di baliknya ada pelajaran penting. Jangan memaksakan diri hanya demi menjaga kebiasaan lama. Ada sisi aneh dari perubahan ini. Beberapa pasien justru merasa lebih nyaman dan cepat pulih setelah mengurangi frekuensi mandi saat sakit. Mereka tidak lagi merasa lemas atau pusing dan bisa fokus pada pemulihan. Salah satu pasien bahkan berkata, "Dok, sekarang saya kalau sakit cukup lap badan saja. Ternyata lebih enak dan cepat sembuh." Lelucon-lelucon kecil seperti ini membuat suasana klinik menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Saya ingin mengajak Anda untuk lebih bijak dalam memilih waktu mandi, terutama saat tubuh sedang tidak fit. Jangan memaksakan diri mandi penuh saat demam, flu, atau kelelahan berat. Cukup bersihkan tubuh dengan lap basah, dan pastikan tubuh tetap hangat dan terhidrasi. Jika merasa pusing atau lemas, segera duduk dan minta bantuan. Jangan pernah memaksakan diri hanya demi menjaga kebiasaan lama. Perdebatan akademis tentang mandi saat sakit memang tidak akan pernah selesai, karena setiap orang punya kebutuhan dan kondisi tubuh yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Jangan ragu untuk mencoba perubahan kecil dalam rutinitas mandi Anda. Siapa tahu, perubahan itu bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Dan, jika Anda merasa ragu atau butuh saran, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Mereka akan membantu Anda menemukan cara mandi yang paling aman dan nyaman sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Ingat, tubuh kita adalah aset berharga yang harus dijaga dengan bijak. Bukan hanya dengan kebersihan, Bu, tapi juga dengan perhatian dan kehati-hatian. Ada satu kebiasaan yang sering saya temui di kalangan orang tua, terutama para pria, mandi setelah minum alkohol. Mungkin Anda juga pernah mendengar atau bahkan melakukannya. Setelah minum segelas atau 2 gelas minuman keras, langsung menuju kamar mandi atau pemandian air panas, dengan harapan tubuh terasa lebih segar dan pegal-pegal hilang.
Saya pun dulu menganggap ini hal biasa biku. Bahkan sempat berpikir bahwa mandi setelah minum bisa membantu mengusir efek alkohol dari tubuh. Namun, pengalaman dan pengetahuan medis membuktikan sebaliknya. Saya masih ingat satu malam, ketika seorang pasien bernama Pak Slamet datang ke IGD dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia baru saja pulang dari acara arisan, minum beberapa gelas tua bersama teman-temannya, lalu mandi air panas di rumah. Tiba-tiba saja, "Dok, kepala saya pusing, dada sesak, dan saya hampir jatuh di kamar mandi." Ceritanya, untung saja keluarganya sigap membawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya turun drastis dan detak jantungnya tidak teratur. Kombinasi alkohol dan air panas membuat pembuluh darahnya melebar berlebihan, sehingga darah tidak cukup mengalir ke otak dan jantung. Saya pernah bercanda dengan Pak Slamet. "Pak, tubuh kita ini seperti acetua. Kalau dipaksa kerja keras setelah minum, bisa-bisa langsung ngadat." Ia tertawa, meski masih lemas, lalu berkata, "Berarti saya harus pilih minum atau mandi?" "Ya, dok." Saya mengangguk, menekankan bahwa mandi setelah minum alkohol adalah kombinasi yang sangat berbahaya, terutama di usia lanjut. Ada satu fakta aneh yang saya temukan di beberapa negara, mandi setelah minum alkohol dianggap tabu. Bahkan ada larangan tertulis di pemandian umum. Mereka percaya risiko pingsan, serangan jantung, atau bahkan kematian mendadak meningkat tajam jika mandi dalam kondisi mabuk. Saya pikir ini adalah peringatan yang sangat penting, terutama bagi lansia yang metabolisme tubuhnya sudah melambat dan organ-organ vitalnya tidak lagi sekuat dulu. Perdebatan akademis tentang mandi setelah minum alkohol memang masih berlangsung. Ada yang berpendapat bahwa mandi air dingin bisa membantu menurunkan efek mabuk, sementara yang lain menekankan risiko hipotermia dan gangguan irama jantung. Namun, hampir semua dokter sepakat bahwa mandi air panas setelah minum alkohol sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dan memperberat kerja jantung. Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari pengalaman pahit. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pasien. "Dok, dulu saya pikir mandi setelah minum itu keren. Malah hampir masuk ICU." Lelucon-lelucon seperti ini sering terdengar di ruang tunggu klinik. Tapi di baliknya ada pelajaran penting. Jangan pernah menggabungkan dua kebiasaan yang sama-sama membebani tubuh. Ada sisi aneh dari perubahan ini. Beberapa pasien justru merasa lebih sehat dan bugar setelah berhenti mandi setiap kali selesai minum alkohol. Mereka tidak lagi mengalami pusing, lemas, atau jantung berdebar-debar. Salah satu pasien bahkan berkata, "Dok, sekarang saya kalau minum cukup duduk santai saja. Mandi nanti kalau sudah benar-benar segar." Lelucon-lelucon kecil seperti ini membuat suasana klinik menjadi lebih hangat dan penuh tawa. Saya ingin mengajak Anda untuk lebih bijak dalam memilih waktu mandi, terutama setelah mengonsumsi alkohol. Jangan pernah mandi air panas setelah minum. Dan jika memang harus mandi, tunggu sampai tubuh benar-benar pulih dan alkohol sudah keluar dari sistem tubuh. Jika merasa pusing, lemas, atau jantung berdebar, segera duduk dan minta bantuan. Jangan pernah memaksakan diri hanya demi menjaga kebiasaan lama. Perdebatan akademis tentang mandi setelah minum alkohol memang tidak akan pernah selesai, karena setiap orang punya kebutuhan dan kondisi tubuh yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Jangan ragu untuk mencoba perubahan kecil dalam rutinitas mandi Anda. Siapa tahu, perubahan itu bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Dan jika Anda merasa ragu atau butuh saran, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Mereka akan membantu Anda menemukan cara mandi yang paling aman dan nyaman sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Ingat, tubuh kita adalah aset berharga yang harus dijaga dengan bijak, bukan hanya dengan kebersihan,
tapi juga dengan perhatian dan kehati-hatian. Setelah membongkar berbagai risiko tersembunyi di balik kebiasaan mandi harian, kini saatnya saya merangkum 5 langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan saat mandi di usia lanjut. Saya tahu mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging tidaklah mudah. Namun, percayalah, perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Saya sendiri sudah membuktikannya. Begitu pula ratusan pasien saya yang berani mencoba. Langkah pertama, kurangi frekuensi mandi. Anda tidak perlu mandi setiap hari, apalagi 2 kali sehari. Cukup mandi 2 hari sekali. Atau bahkan 3 hari sekali jika cuaca tidak terlalu panas dan tubuh tidak terlalu berkeringat. Gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan air panas yang bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Saya tahu, bagi sebagian orang, ini terdengar seperti dosa besar. Tapi, percayalah, kulit Anda akan berterima kasih. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Bu, kulit kita ini seperti tanaman kaktus. Tidak perlu disiram setiap hari. Cukup dijaga kelembapannya. Ia tertawa, lalu berkata, "Berarti saya harus jadi kaktus yang cantik, ya, dok?" Langkah kedua, perhatikan waktu mandi. Hindari mandi terlalu pagi atau terlalu malam, terutama saat tubuh masih lemas atau setelah makan besar. Pilih waktu di antara pukul 10 pagi hingga 4 sore, saat tekanan darah cenderung stabil dan tubuh sudah cukup terhidrasi. Jika Anda merasa pusing, lemas, atau tidak nyaman, tunda mandi sampai tubuh benar-benar siap. Jangan pernah memaksakan diri hanya demi menjaga kebiasaan lama. Saya pernah mendengar cerita lucu dari seorang pasien. "Dok, sekarang saya mandi seperti jam kantor, masuk siang, pulang sore." Lelucon-lelucon seperti ini membuat suasana klinik menjadi lebih hangat dan penuh tawa. Langkah ketiga, gunakan sabun dan sampo yang lembut. Hindari sabun antibakteri atau sabun dengan pewangi kuat yang bisa membuat kulit semakin kering. Pilih sabun bayi atau pembersih khusus untuk kulit sensitif. Setelah mandi, segera oleskan pelembab ke seluruh tubuh, terutama di area yang mudah kering seperti siku, lutut, dan tumit. Jangan tunggu sampai kulit benar-benar kering, karena pelembab akan lebih efektif jika digunakan saat kulit masih sedikit lembab. Saya sering bercanda dengan pasien. "Bu, pelembab itu seperti selimut hangat untuk kulit kita. Jangan sampai ketinggalan." Mereka biasanya tertawa, lalu berjanji untuk lebih rajin memakai pelembab. Langkah keempat, pastikan kamar mandi aman dan nyaman. Pasang pegangan di dinding, gunakan alas anti-slip, dan pastikan pencahayaan cukup terang. Jika perlu, gunakan kursi mandi agar Anda bisa duduk saat membersihkan diri. Jangan malu untuk meminta bantuan keluarga atau pengasuh jika merasa tidak yakin bisa mandi sendiri. Ingat, 1 kali jatuh di kamar mandi bisa mengubah hidup Anda selamanya. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pasien. "Dok, sekarang kamar mandi saya seperti arena balap, penuh rambu dan pegangan." Lelucon-lelucon seperti ini membuat suasana menjadi lebih ringan, meski di baliknya tersimpan pesan penting tentang keselamatan. Langkah kelima, dengarkan tubuh Anda. Jika sedang sakit, demam, atau sangat lelah, tunda mandi sampai tubuh benar-benar pulih. Cukup bersihkan tubuh dengan lap basah, dan pastikan tubuh tetap hangat dan terhidrasi. Jangan pernah memaksakan diri hanya demi menjaga kebiasaan lama. Jika Anda baru saja minum alkohol, tunggu sampai tubuh benar-benar pulih sebelum mandi. Jangan pernah mandi air panas setelah minum alkohol, karena risiko pingsan dan serangan jantung sangat tinggi. Kebijaksanaan usia tua seringkali datang dari keberanian untuk mencoba hal baru. Saya belajar banyak dari para pasien saya, terutama tentang pentingnya mendengarkan tubuh sendiri. Tidak semua nasihat lama relevan untuk kondisi tubuh yang sudah berubah. Kadang, kita perlu berani melawan arus,
meski hanya untuk hal sederhana seperti mengurangi frekuensi mandi. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Di beberapa negara, orang tua justru lebih sehat dan bahagia setelah mengurangi frekuensi mandi. Mereka tidak lagi sibuk menggaruk-garuk tubuh di malam hari dan bisa tidur lebih nyenyak. Salah satu pasien bahkan berkata, "Dok, sekarang saya bisa tidur seperti bayi tanpa harus bangun tengah malam karena gatal." Lelucon-lelucon kecil seperti ini membuat suasana klinik menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Perdebatan akademis tentang mandi memang tidak akan pernah selesai, karena setiap orang punya kebutuhan dan kondisi tubuh yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti, kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Jangan ragu untuk mencoba perubahan kecil dalam rutinitas mandi Anda. Siapa tahu perubahan itu bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Dan, jika Anda merasa ragu atau butuh saran, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Mereka akan membantu Anda menemukan cara mandi yang paling aman dan nyaman sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Ingat, tubuh kita adalah aset berharga yang harus dijaga dengan bijak, bukan hanya dengan kebersihan, tapi juga dengan perhatian dan kehati-hatian. Kini, setelah Anda mendengar semua kisah, pengalaman, pesema, dan saran yang saya bagikan, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Perjalanan kita malam ini bukan sekadar tentang mandi, sabun, atau air hangat. Ini adalah perjalanan tentang keberanian untuk berubah, tentang menerima bahwa tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu, dan tentang merangkul kebijaksanaan yang datang bersama usia. Saya tahu, mengubah kebiasaan yang sudah tertanam sejak kecil bukanlah perkara mudah. Ada rasa takut, ragu, bahkan malu. Saya pun dulu begitu. Ketika pertama kali memutuskan untuk mengurangi frekuensi mandi, saya merasa seperti sedang melanggar aturan tak tertulis keluarga. Namun, tubuh saya berbicara lebih jujur daripada tradisi. Dalam beberapa minggu, kulit saya membaik, tidur saya lebih nyenyak, dan saya merasa lebih nyaman dengan diri sendiri. Saya mulai menyadari, kadang-kadang, yang terbaik bukanlah yang paling sering, tapi yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh. Saya ingin berbagi satu momen kebijaksanaan usia tua yang sangat membekas di hati saya. Suatu hari, seorang pasien lansia berkata, "Dok, hidup itu seperti menanam pohon. Kadang, kita harus memangkas ranting-ranting lama agar pohon bisa tumbuh lebih sehat." Kalimat sederhana itu mengingatkan saya bahwa perubahan kecil, meski terasa aneh di awal, bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup kita. Ada satu fakta aneh yang saya temukan. Di beberapa komunitas lansia di luar negeri, mandi bersama di pemandian umum justru menjadi ajang berbagi cerita dan saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Bukan sekadar soal kebersihan, mereka saling mengingatkan untuk tidak mandi terlalu lama, tidak menggunakan air terlalu panas, dan selalu memakai pelembab setelah mandi. Saya pikir ini adalah contoh nyata bahwa kebiasaan sehat bisa dibangun bersama, bukan hanya secara individu. Perdebatan akademis tentang mandi memang tidak akan pernah selesai. Ada yang berpendapat mandi setiap hari adalah keharusan. Ada pula yang menekankan pentingnya menyesuaikan kebiasaan dengan kondisi tubuh. Saya sendiri percaya, tidak ada satu aturan yang berlaku untuk semua. Yang terpenting adalah mendengarkan tubuh sendiri, berani mencoba perubahan, dan tidak takut untuk berbeda. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai dari hal kecil. Cobalah kurangi frekuensi mandi, gunakan sabun yang lembut, dan selalu oleskan pelembab setelah mandi. Perhatikan waktu mandi, pastikan kamar mandi aman, dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika diperlukan. Jika sedang sakit, lelah, atau baru saja minum alkohol, tunda mandi sampai tubuh benar-benar siap. Ingat, kesehatan dan keselamatan Anda jauh lebih penting daripada sekadar menjaga tradisi lama. Dan, jika Anda merasa perubahan ini membawa manfaat,
Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda kepada keluarga dan teman. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk hidup lebih sehat dan nyaman di usia lanjut. Saya percaya, perubahan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi warisan berharga bagi generasi berikutnya. Sekarang, sebelum kita akhiri perjalanan malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menemani saya hingga akhir. Jangan lupa, tubuh Anda adalah rumah yang harus dirawat dengan bijak. Jangan biarkan mitos lama mengendalikan hidup Anda. Beranilah berubah dan nikmati setiap momen dengan tubuh yang lebih sehat dan nyaman. Malam ini, kita telah menelusuri perjalanan panjang tentang kebiasaan mandi di usia lanjut. Sebuah topik yang tampak sederhana, namun ternyata menyimpan begitu banyak pelajaran dan kebijaksanaan. Saya telah membagikan kisah nyata, pengalaman pribadi, dan saran praktis yang lahir dari puluhan tahun mendampingi pasien lansia. Kita belajar bahwa tubuh yang menua membutuhkan perlakuan berbeda, bahwa kebiasaan lama, seperti mandi setiap hari, bisa menjadi bumerang jika tidak disesuaikan dengan kondisi fisik yang berubah. Saya ingin Anda mengingat, perubahan kecil dalam rutinitas mandi seperti mengurangi frekuensi, memilih waktu yang tepat, menggunakan sabun lembut, dan selalu memakai pelembab bisa membawa perbedaan besar dalam kenyamanan dan kesehatan Anda. Jangan takut untuk menyesuaikan kebiasaan, meski itu berarti melawan tradisi yang sudah lama dipegang. Dengarkan tubuh Anda, utamakan keselamatan, dan jangan ragu untuk meminta bantuan atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika diperlukan. Bayangkan, setiap tetes air yang menyentuh kulit Anda malam ini adalah awal dari babak baru, babak di mana Anda lebih peduli, lebih bijak, dan lebih damai dengan diri sendiri. Biarkan suara lembut kipas dan gelapnya malam menjadi saksi perubahan kecil yang Anda mulai hari ini. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir. Semoga malam Anda tenang, tubuh Anda nyaman, dan hati Anda damai. Akhir skrip, selamat malam.